Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita boleh benar-benar merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saatnya ini adalah waktu terindah untuk kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, buka hati kita dan persembahkan hidup kita. Apa yang sedang terjadi pada kita, biar itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk kita datang di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Kuasanya nyata, kuasanya bekerja, Roh-Nya berkarya atas setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita baru memulai ibadah kita sore hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kemarin kami datang di hadapan Kau bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau buat setiap kami Tuhan boleh datang di tempat ini sore hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan dengan rasa haus dan lapar kami akan Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan kami berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan kami dipuaskan Tuhan. Kami rindu Tuhan kami dikenyangkan Tuhan dengan segala hal yang baik dari perbendaharaan surga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan saat kami masuk Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan yang akan memeluk kami Tuhan, dan itu boleh kami benar-benar rasakan dan alami ya Tuhan. Kasih yang daripada Bapa di surga Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dan persembahkan ibadah kami sore hari ini Tuhan ke dalam tangan Kau. Bekerja lebih lagi Tuhan, berkarya lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Sangat indah untuk kita boleh berhadapan Tuhan. Waktu yang tepat untuk kita datang di hadirat Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Memandang
memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu yang menghiburkan, menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus rindu Tuhan, terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin dekat Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar dekat Tuhan, bahwa kami Tuhan semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau Tuhan setiap kami mengalami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan Sang Jehovah Jireh dalam hidup kami Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan Sang Jehovah Rafa Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan sebagai Sang Jehovah Nisi Tuhan, adalah panji-panji kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan akan mengalami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Dan saat kami mengalami Tuhan, hidup kami akan mengalami buah Tuhan. Kami semakin berbuah Tuhan, berbuah-buah lebat, berbuah baik, berbuah manis Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk buah-buah jiwa Tuhan yang boleh Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan lahirkan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk buah-buah roh Tuhan, buah-buah kebenaran ya Tuhan yang dihasilkan oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus perlu Engkau, kami terus butuh Engkau Tuhan. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah lebih lagi Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mau Tuhan lebih lagi Tuhan, bersukacita di dalam Engkau Tuhan, bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, bersyukur dan memuji Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh menengok kiri kanan depan belakang kita sekalipun tidak seberapa, tapi kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kuasanya bekerja melawan setiap kita. Haleluya Yesus. Dia adalah Tuhan yang sungguh baik atas setiap kita. Dia baik dan sangat.
bukan hanya sekedar baik, tapi Dia Tuhan yang luar biasa baik atas kita. Jadi mari kita terus bersorak-sorai lagi Tuhan. Kita puji Dia, kita jalan Tuhan, bahwa yang Tuhan yang Kami siapkan hati kami dan menjadi tanah yang subur. Kami percaya bahwa saat kebenaran firman Tuhan ditabur di tempat ini Tuhan. Hati kami sebagai tanah yang subur menerima firman itu Tuhan. Dan firman itu bukan hanya sekedar kami dengar Tuhan, tapi itu boleh terus bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh terus bertumbuh dan berbuah, berakar dalam Tuhan, kuat, sehingga Tuhan itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
tindakan nyata yang harus kita lakukan, dan itu harus kita uji, dan itu akan teruji oleh waktu. Mungkin saat ini kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi belum tahu besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan kita masih berkata, aku mengasihi Tuhan, atau mungkin Tuhan, pastikan Tuhan mendapati kita tetap setia, pastikan Tuhan mendapati kita tetap mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus meminta kasih daripada Tuhan, supaya kasih itu kita bisa memberikan kasih yang nyata, kasih yang sesungguhnya, bahwa tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan dalam hidup kita, tapi kita sungguh-sungguh memberikan kasih yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mulai, hati kita mulai padam, mungkin saat ini kita mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin kalau saat ini kita semakin melupakan Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kasih-Nya atas hidup kita. Dia selalu memberikan kasih-Nya atas hidup kita, karena Tuhan itu adalah kasih bagi hidup kita. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi saat itulah, saat kita berdosa, saat kita menjauh daripada Tuhan, saat itulah bahwa kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari sore hari ini saya mengajak kita sama-sama meminta kembali kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Biarlah kasih yang mula-mula itu memenuhi setiap kita. Biar Tuhan mencurahkan kasih yang mula-mula atas hidup kita, sehingga kita dipenuhi oleh kasih yang mula-mula, di mana kita boleh semakin bergairah di dalam Tuhan. Kita boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam melayani, di dalam memuji, di dalam menyembah Tuhan. Kita akan terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Beri kami hati-Mu Tuhan, beriku hati Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Untuk
Tuhan. Beri kami hati yang baru Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami Tuhan. Biar Tuhan yang menyelidiki Tuhan setiap hati dan hidup kami Tuhan. Biarlah bukan hanya hari ini Tuhan kami berkata kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesama Tuhan, tapi biarlah setiap hari, bahkan bukan hanya esok, tapi minggu depan, tahun depan, semuanya Tuhan, Engkau mendapati kasih kami tetap setia kepada Engkau, kasih kami tetap sama kepada saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami tahu, kami sadar Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu dan kesempatan Tuhan saat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah kali kedua saya tanyakan kabarnya luar biasa, yang puji Tuhan jawabannya masih sama. Kirain ditanya kedua kalinya agak luar biasa ya. Ternyata jawabannya masih sama. Baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita sama-sama beribadah bersama, dan kita kesempatan ini pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar dengan satu firman Tuhan yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama menyimaknya di waktu yang singkat ini. Baik, tema yang akan saya bagikan kepada kita semua adalah kasih menyelaraskan jiwa. Apa Bapak Ibu Saudara? Kasih menyelaraskan jiwa. Ya. Kan di situ ada bentuk love-nya. Coba saya mau lihat bentuk love-nya dong. Coba kasih love kanan kirinya, kasih tunjuk. Iya. Ya. Saya rasa bentuk love tidak lagi asing untuk kita. Ini merupakan suatu gambar bahwa ini merupakan suatu gambaran kasih atau cinta. Kalau opah-opah bilang sarang hewo, ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan sama-sama belajar. Lebih tepatnya kita akan mengintrospeksi diri kita, mengkoreksi diri kita. Apakah kasih yang kita miliki saat ini itu selaras dengan jiwa kita? Saya akan lanjut di slide yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, apa itu jiwa? Ini merupakan sesuatu hal yang basic, yang dimana mungkin di antara kita ada yang sudah tahu secara detail apa itu jiwa, definisi jiwa itu seperti apa. Tetapi di sini saya mencatat poinnya adalah jiwa itu sama dengan pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu adalah pusat pikiran, perasaan, kehendak. Apakah ada yang dapat melihat pikiran bentuknya seperti apa? Ada yang bisa lihat? Tidak ada. Kalau perasaan, ada yang bisa lihat perasaan bentuknya seperti apa? Perasaan yang berbunga-bunga gitu. Ada kita bisa melihat di dalam tubuh manusia, ada? Tidak ada ya. Tapi kalau kehendak ada nggak yang bisa? Apakah kita bisa melihat kehendak? Bisa ya. Jika kita berkehendak untuk bergegas mau ke sana, itu merupakan suatu kehendak atau tindakan yang berupa wujud yang dapat kita lihat. Baik, saya mengutip dari teks Alkitab yang juga membahas sedikit tentang jiwa, yang terambil di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Ini adalah suatu ungkapan Raja Daud pada saat dia rindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku." Lalu saya kutip juga di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa di sini jiwa itu adalah bagian yang tidak dapat kita lihat, tapi reaksinya, suatu tindakannya kita dapat lihat. Bagian batin yang dapat juga sedih, Bapak Ibu Saudara. Jadi jiwa itu bisa juga sedih. Ya, apakah jiwa Bapak Ibu Saudara saat ini sedang sedih? Letih, lesu, berbeban berat? Ada yang merasa jiwanya sedang letih, lesu, berbeban berat? Kalau ada, datanglah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Ya, untuk anak-anak muda janganlah, karena masih muda jangan letih, lesu, berbeban berat. Tetap segar seperti wajah yang baru pakai skincare, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini jiwa adalah bagian yang dapat sedih, dapat mengasihi, dan dapat memilih. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin melihat seperti apa sih jiwa itu, lihatlah dari hidup kita sendiri, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, dari perasaannya, dari kehendaknya. Itu merupakan suatu reaksi dari jiwa kita masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, emang jiwa itu bentuknya seperti apa? Seperti love kah, lingkaran kah, petak, persegi panjang? Nah, itu tidak dapat saya sebut seperti itu. Melainkan lihatlah dari suatu reaksi hidup kita yang dapat kita temukan atau yang dapat kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjut dengan teks Alkitab yang menjadi acuan di dalam tema kita pada hari ini. Saya ambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya itu di ayat yang ke-13 nanti Bapak Ibu Saudara yang membaca, ayat ke-12 itu nanti saya, dan di ayat yang ke-14 saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya. Ayat ke-12, Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Baca Bapak Ibu, ayat yang ke-13, 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang akan baik, dan alhamdulillah seorang akan diakui. Apabila yang seorang mengenalkan seperti baik, sama seperti Tuhan telah memberitahu, kamu berbuat segala demikian. Kita baca ayat yang ke-14 samaan. 3, 2, 1. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam teks Kolose yang baru saja kita baca, ini memiliki suatu latar belakang yang menarik untuk kita sama-sama simak. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada masa di mana dia sedang di dalam penjara. Ia mendengarkan suatu informasi bahwa jemaat di Kolose itu mengalami yang namanya tekanan hidup. Ada banyak ajaran-ajaran sesat, ada banyak guru-guru palsu, bahkan pengaruh budaya dan agama yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Itu adalah konteks di mana kisah jemaat Kolose pada masa itu. Sehingga lebih lanjut Paulus menuliskan suatu pesan yang saya kutip di dalam teks yang baru saja kita baca, khususnya di dalam perikop tersebut. Ada 3 poin penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Yang pertama itu adalah identitas baru. Ya, di dalam teks Alkitab yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat di atas itu judul perikopnya adalah manusia baru. Ya, sehingga di dalam identitas baru, Paulus berpesan sebagai orang pilihan yang dikasihi Allah, jemaat diminta untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk memiliki gaya hidup yang terbaru, meninggalkan gaya hidup yang lama, yang mungkin bertentangan dengan kebenaran Injil, atau yang mungkin mementingkan diri sendiri, yang tidak mengenal Allah, yang membenci satu dengan yang lain. Sehingga Paulus berpesan bahwa tinggalkan cara hidup yang lama.
Lalu dilanjut di poin yang kedua, pakaian karakter, menggunakan metafora atau mengenakan pakaian. Ini pakaian bukan berbicara tentang baju atau seragam, tetapi ini penggunaan, yaitu untuk 5 sifat Kristus yang harus kita wujudkan. Apa itu 5 sifat Kristus? Yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, jemaat Tuhan yang ada di Kolose diminta oleh Paulus. Paulus berpesan di dalam suratnya bahwa gunakanlah atau lakukanlah sifat Kristus yang 5 tadi barusan saya baca. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu diminta oleh Rasul Paulus untuk diwujudkan oleh jemaat yang ada di Kolose untuk melakukan hal demikian. Sekalipun keadaan tantangan hidup yang mereka hadapi itu ada banyak tekanan, ada banyak ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu, bahkan pengaruh budaya, dan juga agama yang kelihatannya baik, ajarannya kelihatannya baik, tetapi bertentangan dengan kebenaran Injil. Nah, sehingga Paulus menyampaikan bahwa hendaklah kita mengikuti karakter Kristus. Lalu dilanjut pengampunan dan kasih. Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menekankan bahwa pengampunan timbal balik. Ya, jadi jangan hanya sekadar orang yang memberikan suatu pengampunan, tetapi juga menjadi orang yang mau meminta ampun atau mengampuni orang tersebut. Jadi timbal balik, ada 2 arah ya. Jadi menjadikan kasih sebagai pengikat sempurna yang mempersatukan jemaat di atas segalanya. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus menggunakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kasih yang selalu kita tonjolkan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam persaudaraan kita, saya rasa kita akan merasakan suatu kedamaian, kita akan merasakan suatu keharmonisan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Saya rasa ketika kita lebih menonjolkan kasih di dalam gereja, di dalam circle kita, pertemanan kita, pergaulan kita, saya percaya akan ada damai, akan ada pemulihan, akan ada suatu solidaritas atau kekompakan yang benar-benar menghasilkan kualitas yang baik. Tetapi jika tidak ada kasih di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam persaudaraan, di dalam gereja, saya rasa akan ada banyak hal-hal yang akan merusak persatuan kita di dalam Kristus, akan merusak suatu kualitas yang ingin kita bangun untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita menggunakan kasih sebagai suatu pengikat untuk kita bersatu dan untuk kita disempurnakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya lanjut di slide selanjutnya Bapak Ibu. Jikalau kita lihat konteks dunia zaman sekarang, itu ada banyak orang yang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Ya, tadi jiwa saya jelaskan bahwa itu berupa suatu perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya, banyak orang yang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Ya, mungkin ia memiliki kasih dalam hidupnya, tetapi tidak dapat diaplikasikan atau diwujudkan oleh jiwanya sendiri. Ya, pikiran ingin baik, tapi hati penuh luka. Mulut berkata kasih, tapi tindakan penuh ego. Hidup terlihat rohani, tapi batin kosong. Jadi ada banyak di dalam konteks dunia zaman sekarang yang kita temukan, baik di luar ataupun di dalam lingkungan kita, yang sifatnya palsu. Ya Bapak Ibu, banyak orang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Ia mengetahui tentang kasih secara materi, secara pengetahuan ia tahu apa itu kasih, tetapi
Apakah itu juga dapat diwujudkan dengan jiwanya? Apakah jiwanya juga dapat mengaplikasikan kasih tersebut? Contoh sederhana, mungkin bukanlah sesuatu hal yang asing lagi. Kita sering mengatakan kepada orang-orang yang kita sayang, kita mengasihi beliau. Mungkin pasangan suami istri mengatakan, aku mengasihimu, aku cinta sama kamu. Atau teman-teman yang punya pasangan hidup mengatakan, aku sayang lo beb samamu gitu ya. Tapi apakah jiwa kita itu mewujudkannya atau tidak? Nah, di sini kita akan coba koreksi diri kita masing-masing. Apakah ungkapan kata-kata romantis, rayuan yang kita sampaikan kepada orang tua kita, kepada pasangan suami istri kita, kepada saudara kita, apakah itu benar-benar kita dapat wujudkan di dalam jiwa kita, di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita, atau tidak? Tetapi ada banyak Bapak Ibu Saudara kita temukan dari kasus-kasus yang di luar sana yang seperti yang tadi saya katakan, orang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Ya, ada banyak orang di luar sana yang mulutnya manis mengatakan tentang cinta. Ada banyak orang di luar sana yang mengungkapkan kata-kata manis kepada orang-orang yang ia sayang, tetapi jiwanya tidak menunjukkan hal demikian. Artinya itu palsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, itu merupakan sesuatu tindakan nyata yang dapat ia tunjukkan di dalam jiwanya. Ia dapat membuktikan bahwa kasih yang ia miliki itu selaras dengan jiwanya. Ya, dia wujudkan, dia mau berkorban untuk kita, ia mau menebus setiap kita. Ia rela untuk dianiaya, dibinasakan demi kita. Ia tetap dapat mewujudkan kasih itu di dalam setiap kehidupannya. Sekalipun ada banyak orang yang berlaku curang atau berlaku kejam kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada masa itu, ia disiksa, ia diludahi, ia dibenci, bahkan ia ditolak, ia tetap mewujudkan kasih. Jadi kita sebagai umat percaya haruslah memiliki suatu gaya hidup seperti apa yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus. Jikalau kita paham tentang apa itu kasih, hendaklah itu juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan katakan kepada orang bahwa kita mengasihi dia, tapi kita tidak menunjukkannya. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi gaya hidup yang kita tunjukkan itu tidak selaras dengan kasih yang kita ketahui. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita hidup di era yang cepat, penuh tekanan, relasi mudah retak, dan emosi tidak stabil. Akibatnya, manusia mengalami disintegrasi jiwa atau tidak utuh, tidak selaras. Sehingga Alkitab menawarkan satu jawaban yang sederhana, yaitu kasih. Kasih itu bukan sekadar perasaan Bapak Ibu, tapi kasih sebagai kekuatan ilahi yang mempersatukan seluruh aspek hidup manusia. Jika tidak ada kasih, maka semuanya akan berantakan. Rumah tangga, bahkan kalau kita tarik ruang lingkup yang lebih luas, negara. Kalau negara tidak lebih menonjolkan kasih, peduli satu dengan yang lain, saya rasa negara akan bobrok. Tetapi jika negara lebih memprioritaskan atau lebih menonjolkan kasih, mempedulikan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saya rasa negara akan bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu juga di dalam rumah tangga. Sekalipun pasangan kita, suami atau istri kita, memiliki kekurangan yang rasanya kita sangat tidak suka. Contoh, ia tidak bisa memasak, atau contoh, ia suka bohong, gitu. Apakah dengan adanya kekurangan tersebut atau kebobrokan tersebut kita bisa berhenti untuk mengasihi dia? Harusnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, hendaklah kasih itu benar-benar permanen di dalam diri kita. Sekalipun orang-orang yang di sekitar kita itu sering berbuat curang kepada kita,
bersikap tidak adil kepada kita, hendaklah kasih yang kita miliki itu tidak terdistract dengan apa yang orang lain perbuat dalam diri kita. Ya, memang berat Bapak Ibu Saudara. Berat untuk mengasihi orang yang berbuat curang kepada kita. Berat untuk mengasihi orang yang sudah menipu kita, menyakiti kita. Tetapi percayalah, ketika kasih itu kita pancarkan terus-menerus dalam setiap kehidupan kita, maka akan ada damai, akan ada pemulihan, akan ada persatuan, akan ada kesempurnaan yang akan tercipta setelah itu. Sekalipun kita struggle di dalam melakukan atau mewujudkan kasih, saya percaya Bapak Ibu Saudara, hal itu akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya akan bagikan 3 poin untuk kita sama-sama simak pada kesempatan sore hari ini di dalam pokok khotbah yang akan saya bagikan. Yaitu poin yang pertama, kasih menyelaraskan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya kutip di sini di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Saya sampaikan poinnya begini Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sehingga manusia itu diciptakan dalam relasi dengan Allah. Ya, ketika kasih kepada Tuhan hilang, jiwa menjadi kosong dan gelisah. Ya, ketika kasih kepada Tuhan itu hilang, ya, kasih kita kepada Tuhan itu hilang, jiwa kita itu merasa kosong, merasa hampa, dan merasa gelisah. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya katakan bahwa manusia itu diciptakan dalam relasi dengan Allah, terhubung, terkoneksi, tidak bisa terlepas. Tetapi hendaklah kasih yang kita miliki kepada Allah itu terus-menerus bertumbuh, terus-menerus terpancar dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami yang namanya kekosongan, bahkan kegelisahan di dalam jiwa kita. Saudara, kasih kepada Tuhan itu membuat kita kembali selaras kepada Tuhan, membuat pikiran kita fokus kepada Tuhan, membuat hati kita melekat kepada Tuhan, bahkan membuat hidup kita terarah kepada Tuhan. Jikalau kita dapat menyelaraskan kasih itu kepada hubungan kita kepada Tuhan, saya percaya akan ada sesuatu hal-hal baik yang kita dapatkan, yaitu fokus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bahkan terarah kepada Tuhan. Lalu saya lanjut di dalam poin yang kedua, Bapak Ibu. Kasih menyelaraskan hubungan dengan sesama. Seperti yang kita baca di dalam Kolose pasal 3 di ayat 13 sampai 14 tadi, bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan kenakanlah kasih. Mengapa begitu penting kasih itu untuk kita tonjolkan dalam kehidupan kita? Karena kasih adalah sesuatu hal yang sangat berlian Bapak Ibu Saudara untuk kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita diajarkan di dalam Alkitab bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh sebab itu, jangan remehkan apa itu kasih, tetapi hendaklah kasih itu kita terus dapat wujudkan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita juga dapat mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Lalu di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, itu kasih menyelaraskan diri sendiri, atau dalam bahasa gaulnya sekarang adalah inner healing, proses penyembuhan. Selain kita diminta untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, kita juga diminta untuk mengasihi diri sendiri. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sebelum kita mengasihi orang lain, terlebih dahulu kita pastikan bahwa kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Sebelum kita mewujudkan kasih kepada orang lain, pastikan terlebih dahulu kita telah mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara,
Inner healing merupakan suatu proses penyembuhan yang mungkin ada something, ada sesuatu, ada problem di dalam diri kita sendiri, yaitu trauma masa lalu, penolakan, rasa tidak berharga. Tetapi percayalah bahwa kasih Tuhan itu bekerja menyentuh bagian terdalam di dalam diri manusia. Percayalah bahwa kasih Tuhan dapat memulihkan setiap problem-problem yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada di antara kita ketika kita sedang di dalam titik yang sedang terpuruk, kita merasa bahwa hidup kita kurang berharga. Kita merasa hidup kita tidak bermakna. Kita merasa hidup kita tidak berguna. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang perlu kita perbaiki, Bapak Ibu Saudara, karena itu menjadi suatu masalah di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi diri kita sendiri, harusnya hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif lah yang kita ungkapkan di dalam diri kita sendiri. Bukan aku tidak berharga, aku tidak berguna, bukan seperti itu. Melainkan aku berguna, aku berharga, aku pasti bisa, dan hal-hal positif lainnya yang harus kita ungkapkan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah di dalam Kristus memulihkan identitas manusia sebagai gambar Allah. Kita tidak lagi hidup dari luka, tapi dari kasih. Kita tidak lagi dikendalikan ketakutan, tapi oleh kasih. Oleh sebab itu izinkan kasih Tuhan masuk ke luka terdalam kita. Ya, izinkan Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Jikalau kita menemukan diri kita saat ini, kasih yang kita miliki itu tidak selaras dengan jiwa kita, mari sama-sama introspeksi diri, evaluasi diri, apa ya hal-hal yang perlu kita perbaiki. Saudara, kasih bukan hanya sekadar kita ungkapkan, tetapi juga kita wujudkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kasih tidak hanya sebatas kita gunakan untuk merayu orang, menggombal orang, tetapi kasih juga harus kita taklukkan di dalam gaya hidup kita. Oleh sebab itu saya berpesan untuk setiap kita sebagai orang percaya, hendaklah kita menonjolkan kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, bahkan kasih kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan di dalam firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada kesempatan sore hari ini adalah kasih bukan sekadar ajaran Kristen, ya. Kalau kita lihat konten-konten kreator yang mengatakan ada banyak bahwa Kristen itu cenderung lebih mengutamakan kasih, ya. Bahkan kepada orang jahat pun, musuhnya pun, orang Kristen disuruh untuk memilih tetap mengasihi. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, berdoalah, bahkan hal-hal yang lain. Kalau disuruh tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, ya. Sehingga ada banyak hal yang sifatnya mengajarkan tentang kasih di dalam iman kekristenan. Sehingga sekali lagi, kasih bukan sekadar ajaran Kristen, tetapi kasih adalah kekuatan yang menyatukan jiwa yang bercerai-berai. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di salah satu pergaulan yang tidak ada kasih di sana, lalu kita menonjolkan kasih di sana, saya percaya akan ada damai, akan ada persatuan, akan ada keharmonisan di sana. Percayalah, jikalau saat ini rumah tangga kita atau pasangan kita sedang tidak baik-baik saja, mari sama-sama tetap memprioritaskan kasih, tetap kasihi dia. Sekalipun ada banyak kekurangannya yang mungkin saat ini dia sedang struggle untuk memperbaikinya, tetaplah memilih untuk mengasihi dia. Jangan menjudge, jangan menghakimi, tetapi katakan bahwa kita mengasihi dia, mengasihi pasangan kita, mengasihi suami atau istri kita, bahkan anak-anak kita atau orang tua kita tetap memilih untuk mengasihi. Saudara, saat kasih hadir, itu relasi dengan Tuhan dipulihkan, ya. Hubungan dengan sesama disembuhkan.
jiwa yang luka itu dipulihkan. Karena itu, karena ketika kasih menguasai hidup kita, jiwa kita tidak lagi terpecah, tetapi menjadi utuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita dapat sama-sama belajar dan kita sama-sama mengetahui bahwa figur Kristus adalah figur kasih yang sesungguhnya. Ia tetap memilih untuk mengasihi kita, sekalipun kita memiliki latar belakang yang mungkin banyak dosa yang sudah kita lakukan, ada banyak pemberontakan yang kita lakukan, tetapi Kristus memilih untuk tetap mengasihi kita, tetap mau menjadi jembatan untuk kita memperoleh suatu keselamatan, untuk kita kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu, jikalau Bapak Ibu Saudara mencari sosok figur di mana yang dapat mengaplikasikan kasih yang sesungguhnya, lihat diri Kristus. Lihat suatu kisah Kristus di dalam Alkitab yang kita dapat temukan. Ada banyak sesuatu hal yang dikerjakan oleh Kristus di dalam mewujudkan kasih. Ketika ia ditolak oleh orang-orang yang ada di zaman dia, tetapi ia tetap memilih untuk mengasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kasih yang kita miliki saat ini, yang kita pahami saat ini, itu benar-benar dapat kita selaraskan dengan jiwa kita. Kita lakukan dengan perasaan kita, kehendak kita, dengan pikiran kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, Tuhan akan memampukan setiap kita untuk mewujudkan kasih, mengekspresikan kasih di dalam jiwa kita masing-masing. Seperti lagu yang dikatakan, beriku hati untuk memujimu, untuk mengasihimu. Nah, jika Bapak Ibu Saudara menemukan diri saudara kesulitan di dalam mewujudkan kasih, khususnya kepada orang-orang yang berlaku curang kepada Bapak Ibu Saudara, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dimampukan Dia di dalam mewujudkan kasih kepada orang tersebut. Jika Bapak Ibu Saudara kesulitan mengalami atau membuktikan kasih kepada Kristus, kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk totalitas di dalam mengasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya harap firman Tuhan yang singkat ini menjadi suatu bahan koreksi di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kasih yang kita miliki itu benar-benar sudah selaras dengan jiwa kita atau belum? Apakah kasih yang seringkali kita ungkapkan berupa dengan kata-kata itu sudah selaras dengan jiwa kita apa belum? Mari kita sama-sama koreksi diri kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan kita akan mengubahkan setiap kita untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan pada sore hari ini yang kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat. Terima kasih buat pesan-pesan Tuhan. Jikalau Tuhan menemukan kami, kasih yang kami miliki tidak selaras dengan jiwa kami, mari Tuhan tuntun setiap langkah kami, perbaharui kami untuk menjadi pelaku kasih yang totalitas kepada Engkau, kepada diri kami sendiri, bahkan kepada sesama kami. Itu sebabnya Bapa, jika Engkau menemukan kami kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang berlaku curang kepada kami, tolong mampukan kami untuk tetap memiliki kasih, untuk tetap dapat berindak mengasihi kepada orang-orang tersebut. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba percaya Roh Allah akan terus berbicara kepada setiap kami dan akan menuntun setiap langkah kami. Jadikan kami pelaku firman, jangan jadikan kami hanya sekadar pendengar. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengakhiri ibadah kedua ini. Saya undang Chelsea untuk maju ke depan. Untuk kita berdoa, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan tangan kita untuk Chelsea yang hari ini usianya berapa? 17 tahun.
Ini biasanya spesial ya, 17 tahun. Oke, mari kita mengarahkan tangan kita berdoa untuk Chelsea. Tuhan, terima kasih untuk anakmu Chelsea yang hari ini genap 17 tahun. Tuhan, tambahkan satu umur yang menganjak kepada dewasa ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan, penjagaan atas kehidupannya Tuhan. 1 tahun di belakang sehingga hari ini dia genap 17 tahun Tuhan. Nah, kami terus berdoa, Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kepintaran, tambah kemampuan atas hidupnya. Sehingga apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapannya untuk masa depan terus dimulai dan dikerjakan dari hari ini ya Tuhan. Dan dia boleh melihat Bapa, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidupnya, yang dapat menghantar dia pada cita-citanya, pada harapannya ya Tuhan, untuk satu hidup yang lebih baik, untuk meraih masa depannya ya Bapa. Dalam nama Yesus, jagai hidupnya, jagai pergaulannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan melindungi dan menjagainya, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Segala hal, niat-niat orang jahat Engkau jauhkan Tuhan, sehingga dia benar-benar aman dalam perlindungan-Mu. Berikan Tuhan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita Allah menyertai kehidupannya ya Bapa. Berkati Chelsea, berkati kedua orang tuanya, seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi satu titik balik bagi Chelsea untuk terus boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupannya, bersungguh-sungguh hati untuk datang mencari Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu, kasih-Mu tercurah dan melimpah atas kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di ibadah kami, di akhir ibadah kami yang kedua ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Bapa, berkati semua para pelayan-pelayan-Mu, semua jerih payah kami tidak Engkau sia-siakan, tapi semuanya Bapa mendapatkan berkat dan upah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami sepanjang satu minggu ke depan. Biarlah kami aman dalam perlindungan-Mu, dan kasih karunia berkat kemurahan-Mu mengikuti kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kau jagai kami, keluar masuk kami, dan Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin.